Sore Bu Susi. Halo. Bagaimana Bu? Kabarnya baik? Iya, baik. Aduh, kangen ya. Mana nih Windy? Aduh, udah lama sekali. Iya Bu. Baru ketemu lagi. Iya, gimana kabarnya? Baik Bu. Sehat semua ya. Ya, apa nih yang ya Ibu jadi pendengar saja dulu. Oke. Ibu, terlebih dahulu saya ingin menanyakan, ingin tahu biodata Ibu, bisakah Ibu menjelaskan tentang biodata Ibu ke kelompok kami? Mohon jelaskan yang sekiranya dapat Ibu jelaskan kepada kelompok kami, Bu. Mohon maaf nih agak kurang terkedengaran nih. Oh iya, saya ulangkan ya. Bisa Kami ingin tahu biodata Ibu, Bu. Bisakah Ibu menjelaskan tentang biodata Ibu terlebih dahulu dan jelaskan yang sekiranya dapat Ibu jelaskan kepada kelompok kami, Bu? Iya, baik. Ibu mau tanya dulu nih di kampus mana ini? Oh, Dari kampus mana ya? Di Oh iya Bu, kita dari Unindra, Bu. Universitas Prasta Unindra. Ya. Iya. Oh iya, oh ini di Unindra ya. Aduh, Iya, ada Ibu. pengganti Ibu nih ya. Iya, ya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal dari Ibu Susi ya. Ibu Susi ini lulusan tahun 2010 ya. 2010 masuk, lulusan tahun 2014 ya. Jadi ke angkatan keberapa ya lupa Bu Susi ini. Ya teman-teman ya sekarang udah jadi teman lah ya. Sama-sama. Ya, jadi Bu Susi ini mengajar, nama Ibu Susiati ya, Ibu Susiati mengajar di SMA 115, alumninya Windy tuh ya. Ya Windy, alumninya Windy ya. Di kebetulan ya pegang bidang mata pelajaran bimbingan konseling ya, seperti yang teman-teman sekarang pelajari. Jadi ngajar sekarang Ibu pegang di kelas 10 dan 11. Kebetulan kelas 10-nya kemarin tahun ini itu ada 4 kelas. Tahu dengan kelas 11-nya ada 6 kelas. Jadi Bu Susi pegang 5 kelas. Kelas 10 4 kelas, kelas 11-nya 1 kelas. Iya. Jadi Ibu Susi mau tanya dulu nih, kenapa nih kalian kok tertarik masuk BK? Ayo siapa salah satu dulu? Siapa? Kenalkan dirinya dulu, perkenalan dulu sama Bu Susi nih. Ya, Nur Ramadan aja Pak, ya. Her Nur Ramadan. Saya ingin masuk BK dikarenakan saya ingin menjadi guru BK Bu nantinya seperti Ibu. Apa nih yang membuat kamu tertarik tuh apanya sih gitu? Saya ingin lebih bisa nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nggak usah malu. Apa adanya saja. Biar bisa biar anak-anak bisa jadi disiplin Bu. Gitu Bu. Lanjut. Hanya ya itu salah satunya. Boleh. Sekarang Windy deh nih. Nih alumni murid Ibu nih Windy. Apa Windy? Kenapa kok kamu biasanya kan waduh ya tahu teman-temannya seperti apa Bu Susi di 115 tuh di SMA 115 menghadapi teman-teman yang seperti itu. Apa kenapa kamu tertarik masuk bimbingan konseling dan apa kesan-kesanmu dengan teman-teman dan bagaimana Bu Susi kesehariannya menghadapi teman-temanmu? Silakan Windy, ayo. Saya tertarik masuk BK karena pengen bukan biasanya kan kalau di SMA alumni SMA 115 itu kan jarang kalau misalkan ada masalah tuh takut ke ruang BK. Nah, saya pengen jadi tempat curhatnya aja gitu Bu, biar nggak takut.
anak-anak pengen ke ruang BK karena untuk sekedar curhat gitu, Bu. Biasanya kan pada takut, ngiranya ruang BK itu kan serem, padahal mah kan buat tempat curhat gitu, Bu. Itu aja sih. Ibu Pengen juga jadi kalau tempat. ngajar enak, Bu, santai. Ya, begitulah adanya. Lanjut, boleh, silakan. Apalagi Windy, silakan Windy. Udah, Bu, kayak gitu aja. Ya, siapa lagi coba? Naomi, siapa aja yang ada di sini ini Bu Susi mau tahu nih. Ya, Naomi, silakan Naomi. Biar kita kenal. Iya Bu, nama saya Naomi Esther. Saya masuk BK itu karena kayak saya dengar saya suka aja Bu dengar curhatan kayak teman-teman saya gitu Bu. Terus saya kasih solusinya. Terus saya juga ngelihat guru BK saya ngajarnya juga enak Bu. Terus nggak gimana-gimana gitu Bu. Ngajarnya enak ya. Iya, apalagi kesannya silakan. Yang lain. Ada laki juga nih. Mana Mas Bimo? Mas Bimo, Ya. gimana Mas Bimo? Ya, Apa nih? Kenapa tertarik masuk BK? saya tertarik masuk BK tuh karena kayaknya Bisa kalau kita keras sedikit, Bimo, maaf, bisa agak keras sedikit. udah keras belum Bu suaranya? Nah, jadi kenapa saya masuk BK, Bu? Saya kayak yang misalnya kan kalau ada orang konseling cerita gitu kan kita dapat membantu, nah Bu. Saya jadi pengen ngebantu masalah-masalah orang, Bu. Kayak kita juga tahu kan apa sih masalah yang terjadi dan kita bisa nggak sih ngebantu orang dan bagaimana caranya kita ngebantu itu. Jadi kita kayak yang kita juga dapat pelajaran juga dari situ, Bu. Oh, kalau ada masalah ini, jadi kita menyelesaikannya dengan cara seperti ini gitu loh, Bu. Iya, siapa lagi yang ada di sini biar Bu Susi kenal juga nih. Sekarang guru gini, siapa lagi? Masih banyak yang berapa nih? Cuma ada 5. Ya. 4, Bu. 4, Bu. Yang gabung hanya 5 orang. Oh iya. Iya, 5 orang sama Ibu. Hanya 5 orang. Ini satu kelompok ini. Iya, Iya, Bu. Oh, begitu. Sekarang dosen pembimbing siapa dalam kelompok? Dosen pembimbingnya? Ibu Maria, Bu. Ibu Maria. Ya. Oh ya. Kalau Bu Asmitar masih ada? Bu Asmitar dari semester 1 belum bertemu dengan dosen guru dosen Bu Asmitar pembimbing ya? Iya. Masih itu masih PJJ gitu ya? Pembelajaran jarak jauh ya? Iya, Ibu, betul. Iya. Nah, teman-teman, sebetulnya BK itu apa yang sudah disampaikan teman-teman sendiri itulah ya guru BK seperti apa. Jadi kenapa sih Bu Susi juga tadinya seperti itu ya. Terus terang saja Bu Susi itu basicnya ngajar di TK, di taman kanak-kanak ya. Jadi kenapa Bu Susi ambil di bimbingan konseling? Karena dalam bimbingan konseling pun kita bisa terapkan ke anak TK. Satu ya, ke anak TK. Karena di sini di bimbingan konseling kita juga diajarkan, kita juga mendapatkan ilmu bagaimana menerapkan karakter, membentuk karakter dari mulai taman kanak-kanak. Begitu ya teman-teman ya? Ya kan? Dasar karakter itu benar-benar kita bentuk dari mulai taman kanak-kanak. Ya. Dasar karakter, terlebih juga terutama yang utama itu pendidikan itu ada di rumah ya, mulai dalam perut. Kita dari awal nih ya ceritanya ya teman-teman ya, mulai di dalam perut saja anak sudah dibentuk karakternya dengan apa? Orang tuanya dengan misalkan supaya anak rajin bertakwa ya, taat ibadah itu mulai dari dalam kandungan. Betul nggak teman-teman tuh kira-kira tuh ya? Betul, Bu. Kira-kira seperti itu dari awalnya ya, dari dalam kandungan. Nah, jadi dibentuk dari orang tuanya. Misalkan si ibu, si ayah juga rajin ibadah, otomatis dia akan masuk ke dalam ya hatinya dan
menularkan ke dalam bayinya juga yang di dalam perut. Nah, sambil diajak ngomong nih dari awal Bu Susi cerita BK ya, BK pembentukan karakternya ya, untuk pembentukan karakternya. Nanti kamu rajin ibadah ya, jadi anak soleh ya, gitu kan? Sampai lahir, sampai besar, dan selalu pembentukan karakter itu diawali dari rumah. Pendidikan yang utama dan pertama itu dari dalam rumah. Begitu kira-kira. Terbentuknya suatu karakter seorang anak, ya. Yang kedua, anak ini dititipkan di sekolah, ya, dididik di sekolah dengan ilmu. Nah, di sini mulai dari sekolah saja TK, anak sudah dibentuk lagi. Biasanya yang di rumah egois, gitu kan? Nah, ini ilmu BK-nya masuk. Walaupun kadang ya kalau guru BK itu kan, misalkan guru TK itu tidak berasal dari BK, misalkan, tapi dia sudah punya psikologi pendidikan, dasar-dasar psikologi untuk mengenal watak dari mulai dia kecil sampai dengan masa dia sekolah awal, misalkan TK. Bagaimana cara menghadapi anak TK usia 4 ya, bahkan 2 tahun sampai 3 tahun saja sudah disekolahkan ya teman-teman ya, playgroup ya kan. Nah, di sini mulai dibentuk karakternya. Kita mulai bimbing dia mengenal baik dan buruk, ya, mengenal boleh dan tidak, mengenal ya dia ini harus seperti apa sama teman, ya. Saya harus bagaimana kalau ada teman yang jatuh, bagaimana saya harus minta maaf sama teman. Disinilah bimbingan konselingnya sudah. Kenapa kamu kok berantem? Di sini mulai bimbingan konseling. Naik ke SD, lebih tinggi lagi, ya. Ke SD dia mulai ya. Kadang-kadang di rumah sama, di TK pun begitu, ya. Egoisnya kadang ya, egonya masih ada di SD sudah bentuk. Makanya sekarang banyak guru bimbingan konseling yang ditaruh di SD. Gitu ya teman-teman. Jadi siap-siap nih teman-teman, benar-benar harus mempelajari watak ya, watak bagaimana anak psikologi anaknya, psikologi remaja gitu kan. Ya, psikologi remaja terus sampai dengan nanti ya masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar BK itu tugasnya selain membentuk karakter juga membimbing, ya. Jadi kalau di SMP mulai nih, SMP juga kita harus bisa mengenal jiwa benar-benar anak SMP tuh gimana sih, gitu ya. Ya Bimo ya. Iya Ibu. Dulu masih istilahnya ya zaman-zamannya mungkin tahun-tahun yang lalu masih suka tawuran ya, sampai anak SD pun tawuran ya, sedikit-dikit tawuran. Nah, sekarang bimbingan konseling itu menjadi teman ya, teman di sekolah ya. Jadi ada di situ BK sebagai teman siswa, bukan lagi BK yang ditakuti. Seperti tadi siapa tuh yang ya bilang, waduh masuk ke BK ya Windy ya. Dulu ya, masuk ke BK ngelihat Pak Umar. Pak Umar ya zamannya apa Bu Martina. Bu Martina. Lah, lihat Bu Martinanya aja udah lari. Ya. Jadi begitu. Windy kalau lihat Bu Martina dulu lari, nggak tahu kenapa. Padahal Bu Martina orangnya baik sekali itu, ya. Jadi begitu, ya. BK itu harus bisa menyelami jiwa siswa, mendekati ya, dalam arti kata kita benar-benar mengenal, karena di BK kan juga psikologi juga tadi Bu Susi sudah sampaikan, diajarkan psikologi, ada psikologi pendidikan, bagaimana ini anak kok belajarnya begitu amat gitu kan ya, ya udah guru udah susah payah ngajarin tapi kok nggak nyambung, kita pelajari dulu, pendekatan dulu ke siswanya. Kenapa nak, kamu kok nilaimu seperti ini? Misalkan contoh matematika. Jadi kita dekati dulu anaknya. Itu untuk ya pokoknya semuanya dari mulai SD, SMP. Siapa tahu nanti ada yang ngajar SD gitu kan ya.
ditempatkan, siapa tahu nanti ada rezekinya baik, bisa masuk PNS, ditempatkan di SD negeri lah, ya, dimanapun, mau negeri mau swasta, sikap kita sebagai guru BK tidak berubah. Semua harus sama, menjadi teman. Katanya tadi teman curhat, ya. Jadi kalau ketemu siswa disapa. Guru BK jangan anggap guru killer, bukan. Jadi kepo, katanya guru BK kepo, padahal bukan. Guru BK hanya tugasnya membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, gitu ya teman-teman ya. Ya Bu. Nah, coba ya, ada yang punya pengalaman belum? Udah, ini baru semester berapa ceritanya? Semester 4, Sempat, Bu. Bu. Semester 4 ya, udah mulai tuh, udah mulai kemana-mana tuh, bagaimana cara mengajarnya gitu ya. Nah jadi seperti itu, jangan sampai, supaya teman-teman tidak canggung ya, tidak takut dengan siswa. Anggap siswa itu seperti teman, tadi seperti yang Bu Susi bilang ya. Tapi temannya itu ada batas, bukan kita memberi jarak ya. Bukan kita memberi istilahnya jaim nih, gue kan guru BK, ya berarti gue nggak boleh dong gimana-gimana gitu. Tidak juga. Tetaplah kita punya kepribadian yang istilahnya bisa menjadi teman, bisa menjadi guru, ya juga menjadi sahabat. Kita tetap berwibawa, tetapi kita juga bisa akrab dengan siswa. Begitu ya teman-teman ya. Coba apalagi deh yang mau diketahui teman-teman tentang apa saja, silakan. Ini Bu, saya mau nanya Bu. Ya silakan. Bentar Bu. Terkait dengan pelaksanaan asesmen tes di sekolah, jadi bagaimana pelaksanaannya? Apakah guru BK melaksanakan atau tidak? Nah, sekiranya melaksanakan untuk apa? Dan kegunaannya untuk apa? Seperti itu Bu, seperti itu dulu Bu. Sebetulnya tes itu dilaksanakan kalau nih ya sesuai dengan kemampuan Bu Susi ya. Tes itu bukan tes pelajaran atau nilai, pengambilan nilai, bukan. Ya, tes itu ada tes non tes ya dan tes tertulis. Non tes itu bisa berupa percakapan. Misalkan kita tes nih mau masuk sekolah nih, pendaftaran. Nah, itu kita ngetes anak ini. Kenapa anak ini kok pengen masuk di sekolah ini? Atau kenapa anak ini pelajarannya menurun? Itu kita berbincang-bincang, itu non tes. Pengen tahu kan kita kan? Pengen tahu kenapa sih anak ini bermasalah dalam pelajaran tertentu atau dalam permasalahan pribadi gitu kan? Ya, ini Bu. Anak kenapa diem aja? Ya, ini anak kok diem aja, kenapa ya? Kita perlu tahu ada masalah apa dia, tapi kita jangan langsung tembak. Kamu punya masalah apa nih? Kok diem aja? Nah, itu juga itu seperti konseling individu, tapi sifatnya santai. Istilahnya boleh sambil di kantin. Kita misalkan nih curiga sama satu anak nih, kepribadiannya kok berubah atau pelajarannya kenapa menurun. Nah, itu bisa kita konseling individu. Dengan apa? Dengan non-tes, dengan percakapan. Sayang, kayaknya kamu sekarang diem aja nih. Boleh dong, Bu Susi tahu dong. Boleh dong, Bu Guru tahu, Pak Guru tahu ada apa nih. Oh, kepo. Boleh dong, kepo. Gitu. Kali aja bisa bantu kan. Kan gitulah bahasanya, bahasa yang santai, yang tidak kaku. Juga tidak terlalu nyeleneh. Maksudnya jangan sampai dia ini guru PDKT amat kan gitu, ada ya seperti itu. Nah, itu yang tidak, yang non tes ya, dengan percakapan atau bisa juga dengan secara langsung. Kalau pendaftaran Bu Susi ya, kenapa kamu pilih sekolah 115? Karena dekat Bu, itu kita catat, ada catatannya, gitu ya Windy ya dulu ya. Nah, iya Bu. Kenapa kamu pilih mata pelajaran IPA? Nah, saya senang Bu di IPA, gitu kan? Karena saya ini nanti tujuan saya cita-cita ini itu
Ada juga tes yang tertulis. Kita kasih lembaran. Biasanya itu untuk tes bakat. Tes bakat atau tes kepribadian. Ya, jadi ada dua, ada tes non-tes dan tes tertulis. Tes kepribadian itu, ya, misalkan anak ini punya istilahnya dasar apa, misalkan dia punya bakat apa. Jadi kita tulis tuh berupa tulisan dari misalkan entah ada 50 pertanyaan atau 100 pertanyaan. Nah, itu nanti kita lihat mana yang paling banyak. Jadi pertanyaannya nanti mungkin anak-anak bisa share bisa browsing di Google pertanyaan tes bakat atau tes kepribadian dalam bimbingan konseling. Seperti itu teman-teman. Ya, gunanya untuk apa? Bisa untuk mengetahui kepribadian siswa ini, bisa mengetahui bakat anak siswa ini, ya, dan juga misalkan dia cenderung ininya kemana, keahliannya nanti bakatnya kemana, punya keahlian apa, mungkin ternyata dia nanti atau ya untuk apa? Untuk kita bisa pelajari pada saat nanti dia cocok nggak sih ini di IPA atau dia di teknik atau dia di apa, seperti itu. Gitu ya kira-kira ya. Nur Rahmah gimana? Nur Rahmah atau siapa tadi? Bisa? Ya, Bu. Yang Ibu sampaikan bagaimana teman-teman? Apa bisa dipahami atau masih Cukup jelas banget, Bu. gimana? Udah. Nggak, ya. Kecepatan atau ada yang masih belum jelas gitu? Yang lain Gimana gimana? sayang Nur Rahman? Sudah jelas. Silakan, yang lain. Ada lagi. Tadi tentang tes ya. Tentang tes. Ya, Ya. jadi tes bakat, tes kepribadian, macam-macam ada tes. Ya. Saya mau nanya Bu, kalau untuk Pak, Ya, silakan. ada kendalanya atau tidak Bu dalam pelaksanaan tes tersebut Bu? Kevin ke sini, Dek. Sebentar ya. Iya, sayangku Bima, silakan. Iya Bu. Jadi itu untuk Bisa agak keras dikit Bima. Iya Bu. Jadi untuk melaksanakan tes tersebut apa ada kendala atau tidak Bu? Kendala. Iya. Kendalanya ada. Kendalanya maksudnya ya. Iya. Ya, biasanya ini tergantung dari kejujuran siswa, ya, keterbukaan juga. Kadang misalkan tes kepribadian. Ya, biasanya ya maaf misalkan dia kan suka ada tuh pernah menderita penyakit ini gitu kan. Dia ininya tulisnya centangnya tidak gitu ya. Atau bisa juga ya misalkan saya pemalu misalkan dia tulis tidak gitu kan. Saya senangnya ini. Nah, jadi itu harus ada kejujuran dari siswa. Ya, harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan pada siswa tersebut. Biasanya kuesioner itu diberikan pada saat awal masuk sekolah. Jadi kita tahu, bisa kita nilai mana yang lebih banyak pertanyaan mana yang jawabannya paling banyak, ya, paling diiyakan oleh siswa, seperti itu. Gimana, Bima? Iya, sudah jelas Bu. Silakan, ayo kita sharing aja, nggak apa-apa. Ya. Bu, saya mau nanya lagi Bu. Silakan. Menurut Ibu, selama Ibu ngajar di sekolah, masalah terbesar apa yang dialami siswa Bu? Dan Ibu cara masalah? Iya, masalah terbesar. Masalah ya. Sebetulnya ya sekarang itu ya masalah yang paling ya di sekolah ya, yang paling sering itu membolos. Oh iya. Ya benar ya Windy ya. Nah ini ada Windy nih, ya Win. Ya Win. Teman-teman, Windy mah nggak pernah. Windy mah baik-baik di sekolah. Ya Win. Ya. Biasanya yang sering itu, iya. Windy mah nggak pernah bolos, dia mah rajin. Ya. Nah itu begitu. Ya. Anak-anak sekarang kan bolosnya apa? Nongkrong. Gitu ya teman-temannya. Di kantin itu ya. Permasalahan tuh nomor 1. Absen. Itu permasalahan di sekolah tuh ya. Absen.
Itu sama absen. Kalau di SD mungkin lain ya, nanti ya kalau di SD masalahnya beda karena karena kebetulan Bu Susi ngajar di SMA, jadi ya masalahnya seperti itu. Tawuran sudah tidak ada. Karena begini teman-teman, kalau salah satu sekolah itu siswanya tawuran, nah ini yang kena guru BK-nya. Siapa guru BK-nya? Berarti ya pembentukan karakter sekolahnya belum berjalan. Begitu kira-kira teman-temannya. Itu masalah yang paling berat. Nah, kalau misalkan kalau dibagi dengan jenis nih ya. Kalau anak laki nih, anak laki sama ya, biasanya sama laki perempuan tuh absensi. Ya, bagaimana sih kita cara mengatasinya supaya anak ini rajin? Biasanya kita berkolaborasi dengan wali kelas. Ya, kalau memang ini kita mencatat tuh setiap yang kelas binaan kita, misalnya Winda pegang kelas 10 ya, 10 IPA. Nah itu kita pegang absen selama 1 tahun itu ya. Nanti setiap minggu kita laporkan ke wali kelas atau ke kesiswaan. Ini masalah yang paling sering ya, yang paling sering terjadi absen. Nah, nanti kita berkolaborasi. Kenapa anak ini kok 1 minggu ini sampai seminggu nggak masuk-masuk? Kita telepon, gitu kan? Kita komunikasi dengan orang tuanya. Begitu penanganannya. Kalau di sekolah ya, berkomunikasi dengan kolaborasi dulu, bekerja sama dulu dengan walas. Kenapa nih si A kok sudah 1 minggu nggak masuk-masuk? Kita bekerja sama dengan walas. Kemudian walas bekerja sama lagi ya, berkoordinasi dengan orang tua. Baru kita di situ ya, kalau sudah kata orang tuanya tahu, biasanya orang tua saya nggak tahu Bu, orang masuk terus, kok absennya banyak. Nah, baru ini guru BK juga mengadakan konseling individu pribadi, panggil anaknya, kena gimana, nggak takut, nggak usah dipanggil juga nggak apa-apa. Misalkan dia lagi main sama temennya atau dia lagi makan di kantin, samperin aja, coy, gitu ya, supaya kita kelihatan nyantai. Kemana aja coy, udah seminggu baru kelihatan, gitu kan? Bahasa basinya, gitu, bahasa akrabnya. Ya kita boleh mengikuti bahasa remaja sekarang, tapi dengan tetap harus menjaga etika kita sebagai guru BK. Begitu teman-teman. Ya, itu permasalahan pertama. Yang kedua, ini itu adanya juga biasanya kalau udah tidur di kelas, ya, atau dia meninggalkan jam pelajaran, itu permasalahan anak-anak ya, bermasalah. Jadi kita bagaimana, sama penanganannya sama, ya, kita deketin ini biasanya. Ya, terus langsung ke siswaan. Kalau sudah berat, baru kita serahkan ke kesiswaan. Permasalahannya tadi apa yang paling berat itu di sekolah ya. Di sekolah itu tentang absensi. Banyak alfanya, misal alfanya banyak. Kedua itu biasanya kalau dulu mah tawuran ya. Sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi. Nanti angkatan kalian semuanya baik-baik siswanya. Ya teman-teman, itu. Terus yang paling berat lagi sering tugas, meninggalkan tugas. Kalau anak sekolah nih ya teman-teman ya kan, yang ditanyakan anak sekolah teman-teman ya. Gimana Nur Ahmadan? Ya, di sekolah kan. Nah, itu. Nah, jadi itu di sekolah ya. Kalau terus kemudian juga teman-teman mohon maaf nih ya, PJJ ini bukan kita langsung percaya begitu saja kepada siswa. Mohon maaf, menurut laporan dari banyak siswa perempuan yang MBA. Paham maksud Ibu? MBA? Married by accident. Iya, Bu. Paham? Jadi karena PJJ nggak ketahuan kan bagaimana keadaan siswa ini, ke sekolah tidak, tahu-tahu
Katanya udah nikah Bu gitu. Nah, aduh. Kan begitu. Untung di 115 tidak ada ya. Ya. Alhamdulillah di 115 anaknya baik-baik ya. Kalau bolos mah itu wajar, tapi ya kita harus tetap tetap waspada gitu ya. Mana-mana walaupun PJJ absen tetap berjalan ya, tetap kita pantau terus absennya ya. Itu. Jadi kebetulan Bu Susi juga karena mendadak Bu Susi tidak pegang buku ini, saya tidak pegang buku BK-nya, jadi ini sesuai ya yang ada saja di ini. Apalagi ada yang mau ditanyakan silakan masalahnya. Gimana Nur Rahman, sudah puaskah atau masih ada lagi? Sudah Bu. Nur Rahmadan. Ya Bu Susi masih suka ke Unindra, kadang suka legalisir. Apalagi ada yang ditanyakan sayangku, masih ada yang kurang apa aja boleh ditanyakan, silakan. Ya kelompok ini harus bagus. Apa yang jadi tugas utamanya kalian itu apa yang harus ditampilkan atau disampaikan ke dosen misalkan? Silakan. Kayaknya udah Bu yang tadi saya tanya-tanya itu yang dari dosen semua Bu. Permasalahan BK ya. Satu, anak sekarang itu PJJ ya, masalah PJJ tentang absensinya. Kedua, mungkin banyak tugas-tugas yang ditinggalkan ya. Banyak tugas-tugas yang ditinggalkan karena merasa nanti aja ya, menunda-nunda tugas ya. Itu satu tadi dalam PJJ ini ya, masa pembelajaran jarak jauh ya Windy ya. Ya, yang Bu, perlu disampaikan nanti permasalahan pada saat COVID ini, pandemi COVID ini, pembelajaran jarak jauh itu pertama banyak siswa yang sering meninggalkan atau menunda pelajaran tugas guru itu ya. Nah itu permasalahan ya. Bagaimana kemudian yang kedua ya, absensi. Banyak siswa yang ketiduran, absen pagi sebelum 6:30 dia sudah absen. Kedua tidur lagi. Yang disampaikan pada masa PJJ ini kan ya sayangku ya Windy ya Bimo, permasalahan pada saat permasalahan siswa pada saat PJJ ini gitu ya. Ya Naomi ya. Ya Win. Saya mau nanya dong Bu, misalnya. Silakan. Bimo silakan. Pernah mengalami nggak Bu, Ibu mendapatkan siswa, tapi dia cuma absen saja. Nah setelah itu dia keluar kelas lagi Bu, jadi membolos. Ada nggak Bu? Nah pada saat dia mengerjakan, pada saat nih kan misalkan jam pertama itu jam 7, Contoh soal nih, contohnya dia misalkan jam pertama itu sejarah, pelajaran sejarah. Nah dia ikut, misalkan jam 7 sampai jam 8:30, 1 jam setengah ya. Guru sejarah menyampaikan materinya secara virtual, ya, klasikal, GMAT, ya. GRC secara GRC nyampaikan. Dia matiin kamera, tidur, gitu kan? Dia tidur. Ya, mana dipanggil-panggil gurunya diabsen lagi kan terakhir kan. Nah, ini kadang begitu. Makanya kadang kita juga guru mata pelajaran itu mencatat dan menyampaikan. Boleh saja kita sebagai guru BK melihat laporan. Biasanya guru mata pelajaran itu selalu membuat laporannya masing-masing. Ya, guru mata pelajaran memberikan laporan masing-masing ke sekolah. Jadi guru BK itu melihat ya guru mapel dan walasnya. Jadi pada saat PJJ itu ada absen 3. Pertama absen masuk sekolah sebelum jam 7. Sebelum jam 6.30 lah ya paling lah. Paham ya Bima ya? Jadi absen masuk sekolah itu ya dicatat oleh walas dan guru BK jam 6.30.
Kemudian absen berikutnya jam 7 itu absen mata pelajaran sampai dengan jam 9, jam 8.30, jam 8 lah paling ini ya 1 jam ya. Nanti berikutnya jam 8.30 atau jam 8 sampai jam 9 itu pelajaran kedua. Jam pelajaran kedua dia nggak ikut. Begitu ya Bima ya, Bimo ya. Nah, Ibu. ini tugas guru mata pelajaran menyampaikan ke sekolah. Maaf Kemudian ya Bu, guru BK keluar karena nanti emang melihat memakai laporan speak, dari Maaf, Bu. guru Halo, sudah bisa gabung lagi? Bisa, Bu. Udah Bu. Mohon maaf ya. Iya Bu, kami juga mohon maaf Bu karena ini Zoom-nya memakai limit Bu. Iya, iya. Ya. Jadi gimana teman-teman? Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Bimo, Oh ya Bu, saya mau nanya Bu, Ya. ada nggak sih Bu suka duka menjadi guru BK? Suka Di duka sekolah? kalau Bu Susi semuanya ibu anggap suka. Ya, ibu anggap suka semua. Dukanya paling ya nggak seberapa lah ya. Kalau kita itu kita bisa membantu siswa itu suatu kesenangan yang luar biasa. Kalau siswa bisa bisa mendekat ke kita. Jadi bagaimana caranya kita supaya siswa bisa mendekat ke kita, bisa senang dengan guru BK, bukannya kita cari perhatian, tetapi kalau di dalam sekolah itu kita siapkan ruangan yang nyaman untuk konseling, ya, ruangan yang istilahnya nyaman untuk ngobrol. Misalkan kalau zaman sekarang ya udah pakai AC, ya ruangannya ditata dengan rapi, untuk konseling ada ruangan khusus ya, terutama konseling individu ya. Nah, sudah sampai mana anak-anak teman-teman konselingnya di sekolah, penyampaian dari dosen tentang konselingnya sudah sampai mana materinya istilahnya? Jadi Bimo, kira-kira sudah sampai mana atau masih ini untuk penjajakan atau misalkan untuk seperti hanya untuk kerja kelompok tentang konseling itu apa gitu ya. Teman-teman ajan ya sebentar ya. Iya Ibu. Kita tunggu ajan ya teman-teman. Bagaimana Bima? Bisa dilanjut? Atau kita break dulu? Tunggu sebentar ya Bu, masih azan. Ya, Nanti saya lanjut lagi. Ya, oke.
kita mulai lagi. Ya, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Iya Ibu. Terima kasih untuk waktunya yang sudah Ya, diberikan. saya juga berterima kasih Bu. Ibu Susi ya. Teman-teman tadi Bimo menanyakan suka duka jadi guru BK. Ya, memang sih kalau kita terlalu istilahnya kita baperan ya, guru BK jangan baperan ya. Itu banyak nggak sukanya ya. Contoh nggak suka tidak enaknya tuh kita kadang bentrok ya, berbenturan. Tugas kita itu berbenturan dengan guru mapel, guru walas, seolah-olah kita disisihkan. Benar nggak? Benar, Ya, Bu. kira-kira disisihkan. Nggak ada guru BK, gue juga bisa nanganin. Timbang anak berantem, timbang anak bolos, timbang anak nyontek. Kan itu permasalahannya kalau di sekolah ya. Iya. Nah, gitu. Tapi mereka tidak tahu kalau kita punya teknik khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Dengan maksud apa? Kita itu tugasnya guru BK membantu. Ya teman-teman, sekali lagi, tugas guru BK itu membantu siswa. Ya. Itu kadang berbenturan dengan wali kelas dan guru mapel. Gitu. Lah orang dia aja nggak ngerjain tugas banyak banget, ya berapa kali masa guru BK belain suruh naik kelas misalkan, tapi memang itu tugas guru BK. Misalkan, lah kenapa anak sampai berkali-kali nggak ngerjakan guru mapelnya tidak menegur? Kalau kita kembalikan begitu, itu sering sekali itu, ya. Ya Windy nih, ya kalau lagi rapat pleno kita berantem sama guru, bukan berantem. Kita berargumentasi, kita maunya anak tuh naik semua. Nah itu nggak enaknya begitu. Kita tuh seolah-olah disepelekan guru BK. Tanpa guru BK juga guru bisa menangani, wali kelas bisa menangani, kesiswaan bisa menangani. Tapi mereka tidak tahu tekniknya bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah. Sudah belajar teknik-teknik konseling? Sudah disampaikan materinya dengan dosennya? Sudah Bimo? Teknik-teknik konseling? Sudah Bu. Sudah belum? Yang seperti apa ya Bu ya? Misalkan ya teknik-teknik konseling bisa dengan konseling individu, ya, konseling kelompok, sudah Bu. klasikal, seperti itu. Sudah. Ya. Mereka tidak, ya guru tuh biasanya nanganinya ya sudah secara verbal aja. Nih begini, gitu kan. Tapi kalau kita tidak, ya kalau guru BK tidak seperti itu. Kita punya teknik tersendiri, ya teman-teman ya, punya teknik sendiri. Naomi, halo, Naomi masih dengar Bu Susi, Naomi? Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah itu tidak sukanya. Tapi kalau sukanya, nah Bimo. Sukanya itu kita senang kalau lihat anak terbantu. Kalau lihat anak keluar dari BK itu sesudah dikonseling, dia tersenyum. Berarti plong dia, tidak ada ganjalan di hatinya. Entah itu tentang permasalahan dengan guru, dengan teman. Begitu ya teman-teman ya, dengan pelajaran. Dia punya komitmen sendiri. Bagaimana jadi permasalahan itu yang menyelesaikan bukan guru BK itu hanya membantu, tapi yang menyelesaikan siswa sendiri. Ini kita senangnya lihat anak keluar dari ruang BK itu harus berubah mukanya, harus lebih cerah. Dia punya komitmen yang lebih baik. Itu saya senang. Misalkan dia curhat nangis gitu ya. Cemberut mukanya, begitu keluar dari BK harus kelihatan lebih ceria, harus kelihatan lebih percaya diri kalau memang dia sesuai dengan permasalahannya apa. Dia harus punya komitmen, dia harus berubah lebih baik. Pokoknya ya keluar dari ruang BK harus ada perubahan lebih baik, entah dari perilakunya dia punya, kan nanti akan gimana caranya dia, entah dia buat perjanjian,
siswa itu kan, anak itu entah itu dia komitmen dalam hatinya, kita lihat sambil kita pantau, benar nggak anak ini kesehariannya itu berubah seperti apa yang dijanjikannya. Itu kita sangat senang sekali. Misalkan tadinya dia anaknya cemberut, entah itu kurang pede, entah itu tentang pelajaran, besokannya dia udah ketawa-tawa, ya, entah dia punya permasalahan pribadi atau tentang sekolah, tapi besokannya dia adalah perubahan yang lebih baik. Tapi itu proses dari komitmennya dia, bukan dari guru BK yang menentukan. Begitu ya, Bu Imo? Iya, Itu senangnya kalau siswa ada perubahan lebih baik, baik itu sikap, perilaku maupun prestasinya. Gitu ya teman-teman ya. Jelas? Ya Bu, Ada yang pertanyaan terakhir dari saya Bu. Silakan. Alasan Ibu menjadi guru BK itu apa Bu? Alasannya? Iya. Ya kalau teman-teman tadi sudah disebutkan sama teman-teman, katanya senang aja dengerin curhat anak-anak, gitu ya. Terus kemudian apa tadi itu ingin membantu siswa, gitu ya. Pada intinya guru BK itu memang harus bisa mengenali watak siswanya, ya, mendalami istilahnya bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah, membantu gitu, maksudnya bagaimana sih kita supaya kita bisa membantu siswa yang bermasalah dalam apa? Kalau anak sekolah dalam perilakunya, dalam sikapnya, ya, kepribadiannya, pelajarannya, prestasinya maupun ya keadaan keluarga, misalnya individunya. Maksudnya bukan kita turut campur dalam keluarganya, misalkan adalah anak yang bermasalah dalam keluarga. Nah, kita jadi jembatan nih, membuat mediasi dengan keluarganya dengan cara-cara yang secara familiar, ya, secara santai. Bukannya kita pengen turut campur, tapi tidak, kita hanya membantu. Gitu ya Bimo ya? Iya Ibu. Ada yang kurang jelas nggak apa-apa, silakan. Mungkin apa yang Bu Susi sampaikan terlalu cepat atau tidak nyambung. Bu, guru BK sendiri bisa menjadi guru bidang studi nggak sih Bu? Guru BK ya bidang studinya bimbingan dan konseling. Enggak, maksudnya kayak guru mata pelajaran gitu. Guru mata pelajaran kayaknya paling kita jadi di sekolah itu bagian perpustakaan. Ya kita kalau BK itu memang sudah spesialisasi bimbingan dan konseling. Begitu. Kalau misalkan maaf nih, kalau ada yang guru kurang jam ngajar ini ya, bisa nggak? Sekarang Ibu tanya ke kamu, bisa nggak kamu ngajar mata pelajaran lain? Seandainya, ya kira-kira bagaimana? Naomi, Windy, gimana Naomi, Windy? Guru BK, pegang mata pelajaran lain. Bu Susi kembalikan ke kalian. Kira-kira bisa tidak? Sepertinya sih nggak bisa, Bu. Alasannya? Udah ada keahliannya masing-masing gitu, Bu. Kan kita dari awal belajarnya emang tentang BK. Jadi kalau misalkan kita pegang studi yang lain kayaknya kurang masuk gitu, Bu. Nggak masuk. Ya, jadi kalau misalkan guru BK itu ada punya keahlian tersendiri. Dan kita bukan guru mata pelajaran. Istilahnya bukan mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau guru BK, misalkan di SD itu jadi wali kelas, misalkan ya ada guru yang ya pegang juga semua mata pelajaran. Begitu. Kalau di SD mungkin taraf ininya masih pelajarannya masih ringan gitu ya. Kayaknya mungkin bisa kali ya. Ya. Seperti itu. Karena ada teman Bu Susi sama dari Unindra juga, itu dia awalnya guru SD. Ambil ternyata begitu PNS diangkat di SD. Sekarang sebagai wali kelas. Kalau wali kelas biasanya kalau di SD semua bidang studi
disampaikan gitu ya teman-temannya, ya diberikan oleh guru tersebut walaupun si guru ini punya basicnya BK. Kalau di SD tuh yang setahu Bu Susi ya, teman Bu Susi ada yang seperti itu. Jadi semua mata pelajaran di SD diajarin. Mungkin masih kita masih bisa menguasai ya. Tapi kalau di sekolah lanjutan itu kan per mata pelajaran. Kayaknya kita seperti yang disampaikan Windy tadi, itu kita sudah punya basic tersendiri, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memegang mata pelajaran lain. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Iya Ibu. Kira-kira gimana Win? Ayo, Bimo, Nur Rahmat, Naomi, bagaimana kira-kira menurut pendapat? Cukup. Ya, ada lagi silakan teman-teman, kita sharing-sharing aja. Ayo, kalian ada lagi tuh? Silakan. Yang lain? Ada pertanyaan atau gimana, atau ada yang kurang, bisa ditanyakan langsung pada ibunya. Mumpung masih ada ibunya di sini. Oh ya, teman-teman, sedikit saran Bu Susi ya. Jangan bosan-bosan atau jangan malas buka Google. Kalau ada yang sulit tentang BK, cari di Google. Supaya kamu dapat ilmunya. Kamu dapat tambahan ilmu maksudnya. Pada masa seperti ini kamu harus kreatif, harus aktif. Supaya tidak hanya dari dosen saja dapatnya. Kalau ada tugas, ini dari Bu Susi kayaknya kurang nih, gitu kan. Dari dosen yang satu ini kok ada yang kurang. Bolehlah cari-cari di Google gitu ya teman-teman ya. Iya Ibu. Iya, supaya kamu lebih banyak yang didapat ilmunya, ilmu keBK-annya. Ya, silakan. Teman-teman, silakan. Mau nanya nggak, Win? Nur, Naomi? Ayo Nur. Kapan-kapan kita ngedate juga boleh, di mana gitu. Janjian. Boleh. Ini kelompok ini bagaimana nanti hasil penyampaiannya, materinya ke dosen? Nah, Bu Susi dikasih tahu ya. Siap, Bu. Nanti. Ibu, nanti kita kasih laporannya ya, Bu. Ya, silakan. Ya Nur, silakan Nur. Sekiranya yang pertanyaan saya sudah cukup. Kita bantu. Bu, sekiranya nanti kita minta bantuan lagi, apa boleh kita menghubungi Ibu lagi gitu, Bu? Silakan. Yang penting Bu Susi dikasih tahu waktunya. Ya Windy ya, kalau ada yang kurang, ya Bu Susi juga mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada Bu Susi kok begini sih bikin bingung, malah bingung. Nah, Bu Susi mohon maaf. Silakan kalian browsing lagi di Google ya. Apa sih kalau istilahnya kata Bimo tadi kan, kesan-kesan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengajar BK. Kalau ada Bu Susi yang sampaikan tadi ada yang kurang jelas ya, monggo silakan, jangan males-males cari-cari di browsing di Google di mana silakan, supaya kamu juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang lebih jelas. Begitu teman-teman ya? Ya Ibu. Iya. Boleh kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bukannya kita Bu Susi mengajar, tapi cuman sharing saja, ngobrol-ngobrol. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya, terima kasih juga sudah. Kami juga terima kasih Bu atas waktunya. Memberikan kesempatan kepada Bu Susi. Ini Bu Susi jadi sama nih, jadi kebuka lagi nih ingat waktu di Unindra tuh. Iya. Siapa aja sih dosennya yang sekarang? Dosennya siapa? Dosen apa, Bu? Dosen-dosen pengajarnya. Untuk pendidikan psikologi siapa yang ngajar? Pendidikan psikologi waktu itu di semester 3 psikologi kepribadian ada Bu Sarah Sahrajat, Ibu kenal? Guru dosen sudah baru-baru semua kali ya? Iya Bu, Iya mungkin. Semua. Paling yang lama itu cuma Bu Nina, Bu. Ibu kenal? Ibu siapa? Bu Nina Mardianti kalau nggak salah. Bu Nina. Nina. Ajar apa itu Bu Nina? Belajar dan pembelajaran, Bu.
Iya, belajar dan pembelajaran kalau nggak salah. Oh, belajar pembelajaran dulu. Kalau nggak salah, Pak siapa ya? Kita suka panggil, ada panggilannya, ada yang Pak Dong, ada yang Pak Al, gitu ya, panggilan akrab. Guru BK ngocol-ngocol semua dosennya gitu kan. Iya, Waktu dipakai itu nama kan masih panggilan. tatap muka. Ya, masih tatap muka itu. Kira-kira gini ya, kapan-kapan Bu Susi kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya, Waktunya sudah sampai di sini atau bagaimana? Iya. Sepertinya udah Atau yang cukup, lain Bu. dari mau. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Kalau tidak, cukup sampai di sini teman-teman ya. Ya, Ibu. Iya, Bu. Mungkin Terima ada kasih yang mau juga atas sholat, waktunya dan ya. juga ya, Bu. Jadi, ya. Sekali lagi, Ibu Susi atas nama pribadi, terima kasih atas waktunya, ya. Terima kasih atas perkenalannya. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian ya saling sharing ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Susi sampaikan bermanfaat. Ya, jangan lupa ya, jangan bosan-bosan, browsing, tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah, enggak ketemu dosen, cuma kenal di online saja, kenal wajah saja ya teman-teman ya. Tapi Ibu harap kalian tetap semangat, tetap berprestasi. Itu ya, sekali lagi Bu Susi mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Waktunya sampai dia benar-benar menyelesaikan tugas mata pelajaran hari tersebut. Jadi guru BK mencatat absen pagi, mencatat laporan dari Walas itu absen pagi ya, dari mengikuti wali kelas, sambil kita mengecek absen foto timestamp-nya. Ada nggak nih dia fotonya nih setiap hari dalam laporan? Itu harus. Ya, harus melaporkan. Untuk apa? Laporan ke dinas juga. Bahwa anak kelas 10 IPA 1 tuh ini saja muridnya. Ya, ini. Jadi hitung fotonya. Ada nggak misalkan 30 siswa? Kalau tidak ada 30, kemana satu nih belum foto nih? Apa ketiduran? Ya, apa pergi kemana? Kebanyakan permasalahannya